Saya Luana Inaneva masih menemani Anda dalam Kompas Kediri sepekan. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal sholat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, minimnya peralatan komputer membuat sejumlah SMK swasta di Kabupaten Tulungagung terpaksa menggabungkan diri ke sekolah lain untuk dapat mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Untuk hindari kerancuan, disediakan satu ruangan khusus yang digunakan bergantian dengan sekolah lain selama 3 sesi pelaksanaan UNBK. Sebanyak 77 siswa dari 3 sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Tulungagung, yakni SMK NU, SMK YP17, dan SMK Al-Badar, mengikuti pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer UNBK dengan menggabung ke sekolah lain. Mereka mengikuti UNBK di SMKN 1 Boyolangu. Minimnya peralatan komputer di sekolah membuat siswa terpaksa mengikuti ujian di sekolah lain. Untuk SMK YP17, mereka meminjam alat dan tempat selama pelaksanaan UNBK. Sedangkan 2 sekolah swasta lainnya menggabungkan ke SMKN 1 Boyolangu. Pihak SMKN 1 Boyolangu sendiri sudah menyiapkan satu ruang khusus untuk ketiga sekolah swasta tersebut. Mereka menggunakan ruangan secara bergantian dalam 3 sesi pelaksanaan UNBK. Selain itu, pihak SMKN 1 Boyolangu juga menyewa 1 generator dengan kapasitas 100 kV ampere selama pelaksanaan ujian. Generator ini disewa untuk mengantisipasi gangguan listrik terjadi saat ujian berlangsung. Pihak sekolah menyewa dengan harga 2,5 juta untuk 1 hari. Untuk pelaksanaan kita bagi ke 3 sesi, jadi masing-masing sesi masing-masing sekolah. Sesi pertama itu adalah SMK 17, sesi kedua SMK NU, dan sesi ketiga SMK Al-Badar. Dari pihak sekolah sendiri Pak, apa menyiapkan komputer khusus untuk mereka? Kalau komputer yang menyiapkan kami, sedangkan server adalah sekolah masing-masing. Terdapat 700 siswa di sekolah ini yang mengikuti pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Pihak sekolah menyediakan 10 ruangan khusus dengan rincian 8 ruangan untuk siswa SMKN 1 Boyolangu, 1 ruangan khusus sekolah yang menggabung, dan 1 ruangan sebagai cadangan. Bramanta Pamungkas, Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur. Saudara, puluhan siswa dari sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dipastikan harus mengikuti ujian nasional berbasis komputer UNBK susulan. Hal ini dikarenakan jumlah soal yang muncul saat pelaksanaan UNBK tidak lengkap. UNBK susulan sendiri akan digelar pada 18 April mendatang. Pelaksanaan hari terakhir ujian nasional berbasis komputer UNBK di Kabupaten Tulungagung diwarnai insiden dengan kurangnya soal ujian. Dari 40 soal yang seharusnya muncul dan dikerjakan oleh siswa, tidak semuanya ada. Akibatnya 50 siswa dari berbagai jurusan harus mengikuti UNBK susulan. Soal ujian siswa yang hilang diantaranya dari jurusan desain komunikasi visual, multimedia, patiseri, dan rekayasa perangkat lunak. Dalam pelaksanaannya, sebagian soal tidak muncul sepenuhnya, hingga membuat sejumlah siswa tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Ketidaklengkapan soal UNBK ini diakibatkan server dari pusat yang mengalami gangguan. Hilangnya soal tersebut terjadi saat ujian memasuki masa akhir dan membuat sejumlah siswa sedikit panik. Untuk permasalahan itu, untuk soal yang menerima soal di bawah 30, dia harus mengikuti ujian susulan. Kebetulan di SMK 1 ada 32 anak sementara, kemudian di SMK 2, jurusan patiseri itu ada 18 anak. Itu soalnya gimana, kurang atau gimana Pak?
Ya, dari pusat itu memang ada kendala, servernya soalnya kurang. Ya, mereka kalau kurangnya di bawah 30 tadi, kurangnya di atas 10 dia harus mengikuti ujian susulan. Kalau misalkan soalnya masih sekitar 30 ke atas, dia masih bisa melanjutkan dan diperhitungkan sesuai dengan jumlah soal yang mereka terima. UNBK susulan sendiri rencananya akan digelar selama 2 hari, mulai tanggal 18 hingga 19 April. Para siswa berharap proses pelaksanaan ujian berjalan lancar sehingga tidak mengganggu tingkat konsentrasi siswa. Bramanta Pamungkas, Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur. Saudara, kerajinan wayang gedok atau biasa disebut juga dengan wayang kerucil di Kabupaten Kediri berhasil menembus pasar internasional. Kerajinan wayang berbahan kayu ini beberapa kali dikirim sebagai souvenir di beberapa negara di Eropa. Anda tertarik dengan bentuknya? Berikut liputannya. Kerajinan wayang gedok atau wayang kurcil ini dikembangkan oleh Khoirudin, warga desa Bulu Pasar, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Berbeda dengan wayang kulit, tokoh dalam wayang gedok ini merupakan kisah dari babat tanah Jawa seperti Damar Wulan, Angling Darmo, hingga Dewi Sekartaji. Rudin mengaku belajar membuat wayang gedok ini secara otodidak sejak duduk di bangku sekolah dasar. Dengan dibantu ayahnya yang merupakan dalang wayang gedok, Khoirudin mulai mengenal tokoh pewayangan yang dia buat. Untuk membuatnya dibutuhkan kayu khusus, yakni kayu mentaos. Selain berwarna putih, kayu jenis ini juga dikenal kuat dan tidak mudah retak. Saya belajar sampai mulai dari kelas 6 SD sudah bisa membuat. Tapi untuk pementasannya itu pertama kali saya SMP kelas 2. Ini kebetulan pemasarannya kita cukup eksis banget. Ini didukung dari pihak pariwisata kabupaten juga sekaligus dari pihak provinsi. Itu kita sudah sampai menembus ke Swiss, Jepang ataupun Korea. Per bijinya 900.000, Mas. Kendalanya itu untuk bahan, Mas. Karena sekarang kan kayu mentaos kan sulit. Bahan bakunya kan kayu mentaos. Kalau kayu lainnya mungkin kesulitan, Mas. Pembuatannya maupun seratnya itu memang berbeda. Kalau 1 bulan kita untuk pembuatan wayangnya itu satu pembuatan itu sampai selesai sekitar 5 harian. Jadi sekitar 6 sampai 7 wayang itu kita sudah. Selain sebagai koleksi, wayang gedok ini juga digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh. Bahan yang berkualitas membuat wayang ini bisa awet hingga puluhan tahun. Bramanta Pamungkas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri sepekan episode hari ini. Saya Luani Indonesia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.